Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ikram Habibullah dari kelas PHKC atau Prodi Hukum Keluarga C semester 2. Pada kali ini saya akan menyampaikan jawaban dari tugas UTS Hukum Adat, yakni bertepatan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022. Dosen pengampu yakni Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI MH. Baiklah, pertanyaan yang pertama, jelaskan apa perbedaan adat dan hukum adat dari segi sifatnya beserta contohnya, melalui contohnya. Nah, jadi sama-sama kita ketahui bahasanya adat adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat. Sedangkan hukum adat suatu kebiasaan atau suatu peraturan yang ada pada suatu masyarakat dan itu bersumber dari masyarakat tersebut dan memiliki sanksi. Nah, jadi adat dan hukum adat ini dari segi sifatnya itu dapat dibedakan. Bahasanya adat itu sifatnya longgar atau tidak mengikat, sedangkan hukum adat sifatnya mengikat atau memiliki sanksi. Nah, seperti contoh, yakninya adat orang Ocu atau orang Melayu. Nah, yang mana ketika mau bulan Ramadan, orang Melayu melaksanakan mandi balimau. Nah, ini merupakan adat. Jadi mandi balimau ini boleh dilakukan, dan kalau tidak dilakukan, tidak apa-apa, tidak ada sanksi apapun. Itu contoh adatnya. Contoh hukum adatnya, yakni di masyarakat Ocu, itu mereka dilarang menikah satu suku. Apabila terdapat orang yang menikah satu suku, misalnya si pengantin perempuan memiliki suku Potopang, dan si pengantin laki-laki memiliki suku Potopang juga, maka jika kedapatan mereka menikah, itu didenda dengan 1 ekor kerbau putih, yang mana itu mustahil didapatkan. Jadi, dan mereka akan disisihkan atau dikucilkan atau disuruh keluar dari kampung tersebut. Nah, jadi sudah jelas bahasanya hukum adatnya pasti memiliki sanksi jika dia melanggar adat yang telah ditetapkan oleh masyarakat tersebut. Seperti nikah tadi, bahasanya dilarang menikah satu suku. Apabila mereka menikah satu suku, maka mereka akan dikenakan sanksi. Itulah perbedaan antara adat dan hukum adat dari segi sifatnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Yakni jelaskan 3 teori yang menyatakan keterkaitan antara hukum agama dengan hukum adat. Nah, jadi teori tersebut yang pertama yakni teori receptio in complexu. Itu menyebutkan bahasanya hukum agama dan hukum adat itu bersatu, tidak dapat dipisahkan. Jadi misalnya seseorang itu beragama Islam, maka hukum adatnya mengikuti perintah dalam hukum agama Islam tersebut. Jadi tidak bisa dipisahkan. Seperti contoh yakni orang Islam beribadah melaksanakan sholat. Nah, itu merupakan wujud mereka untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan Tuhannya. Begitu juga dengan agama-agama lain seperti agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Teori yang kedua, yakni teori resepti. Teori resepti ini menolak dari teori receptio in complexu. Teori resepsi ini menyebutkan, maksud dari teori ini ialah bahasanya hukum agama dan hukum adat itu adalah 2 hal yang berbeda. Terkadang mereka berhubungan, terkadang tidak. Dan teori ini juga menyebutkan bahwasanya hukum agama itu harus mengikut kepada hukum adat. Hukum agama baru akan berlaku jika dia mengikut kepada hukum adat. Ini teori ini berasal dari Vollenhoven, sedangkan teori receptio in complexu itu dari Vandenberg
dan Solomon. Nah, teori yang kedua ini contohnya seperti masyarakat Minangkabau. Memang mereka beragama Islam, mereka menjalankan syariat Islam dan hukum adatnya juga menjalankan syariat Islam, akan tetapi ada sebagian hukum adat mereka seperti pernasaban atau keturunan dan pernikahan dan kewarisan itu mereka tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang mana seperti kewarisan dalam hukum Islam itu lebih condong kepada anak yang laki-laki. Akan tetapi karena tidak sesuainya dengan hukum adat, masyarakat Minang menyampingkan itu dan dia mengambil bahasanya warisan itu lebih ke perempuan dan keturunan pun seperti begitu juga. Dan teori yang ketiga yakni resepti contrario, yang ini menyebutkan bahwa hukum agama dan hukum adat itu beriringan, atau maksudnya hukum agama dan hukum adat. Maksudnya gini, bahasanya hukum adat mengikut kepada hukum agama. Jadi ini menolak konsep resepti tadi, yang mana resepti ini menyebutkan bahasanya hukum agama baru bisa diterima jika mengikut kepada hukum adat. Akan tetapi di resepti contrario ini menyebutkan bahasanya hukum agama, hukum adat baru akan diterima jika sejalan atau jika sejiwa dengan hukum adat, dengan hukum agama. Jadi hukum adat itu mengikut kepada hukum agama. Contohnya seperti masyarakat Aceh, yang mana adat mereka itu mengikuti kepada agama. Jadi mereka memiliki adat, akan tetapi adat tersebut mengikuti kepada perintah-perintah agama, yang ada hukum-hukum yang ada dalam agama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, dan ini jelaskan apa yang dimaksud hukum adat sebagai sebagai pembina hukum nasional. Jadi, hukum adat merupakan salah satu yang sangat berperan bagi hukum nasional, karena hukum adat sama-sama kita ketahui memiliki sifat dinamis, menyesuaikan kepada waktunya. Jadi untuk membentuk sebuah masyarakat, membuat peraturan perundang-undangan itu bercermin terhadap hukum adat. Jadi hukum adat ini merupakan tempat berlandas atau tempat bercerminnya untuk membuat peraturan perundang-undangan. Nah, jadi hukum adat dia itu akan membantu sekali dalam pembinaan hukum nasional, karena sama-sama kita ketahui masyarakat memiliki sifat yang berbeda-beda. Dengan adanya hukum adat, dengan kita mengambil sesuatu yang ada dalam hukum adat, baik itu lembaga-lembaganya yang dapat menyesuaikan dengan waktu berkembangnya, waktu dipergunakannya undang-undang peraturan tersebut, dan dengan hal-hal yang ada dalam hukum adat tersebut, maka itu sangat membantu dalam membangun hukum nasional. Jadi hukum adat sangat berperan terhadap hukum nasional, dan hukum adat merupakan cerminan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir atau yang keempat. Jelaskan sistem kekerabatan hukum adat beserta komponen. Jadi hukum adat di Indonesia memiliki sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini merupakan sistem keturunan, yang mana ini lebih dominan kepada keturunan dan lebih dominan kepada warisan. Jadi di Indonesia sistem kekerabatan itu ada tiga bagian, ada tiga sistem. Yang pertama sistem patrilineal, yaitu sistem yang mana ini lebih dominan atau lebih berat kepada pihak seorang bapak, pihak bapak. Jadi dalam pembagian warisan, maka yang lebih banyak mendapatkan warisan atau yang lebih berat itu biasanya condong kepada pihak bapak atau pihak laki. Dan pada sistem keturunan,
maka yang dapat melanjutkan keturunan itu yakni pihak bapak atau pihak laki-laki. Seperti contoh, sistem ini banyak dipakai di daerah Tapanuli atau Batak, yang mana seorang bapak jika memiliki suku, misalnya seorang bapak memiliki suku Simbolon, maka anak dari bapak itu mengikut kepada suku bapaknya yaitu Simbolon. Dan jika anaknya itu laki-laki, maka anak laki-laki tersebut yang dapat meneruskan suku bapaknya itu, bukan anak perempuan. Jika bapak itu memiliki dua anak, yaitu laki-laki atau perempuan, mereka memang sama-sama memiliki suku marga Simbolon dari bapaknya tersebut. Tapi yang dapat meneruskan marga tersebut adalah dari pihak laki-laki. Nah, begitulah. Jadi patrilineal ini lebih dominan kepada pihak laki-laki, dan seorang anak bakal lebih akrab kepada pihak yang laki-laki. Yang kedua yakni sistem matrilineal, yakni kebalikan dari patrilineal, yaitu sistem matrilineal ini bahwasanya ini lebih dominan kepada pihak perempuan atau kepada pihak ibu. Jadi dalam masalah warisan itu lebih berat atau lebih banyak kepada pihak ibu, dan masalah keturunan yang dapat meneruskan keturunan itu lebih kepada pihak ibu. Yang mana sistem ini banyak dapat kita temui di daerah Minangkabau, yang mana di Minangkabau sistem warisan itu lebih kepada pihak perempuan, dan sistem keturunan seperti suku, misalnya si ibu memiliki suku Kutopang dan si bapak memiliki suku Domo, maka yang dapat melanjutkan keturunan atau melanjutkan suku tersebut adalah pihak ibu. Jadi jika sepasang suami istri memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka anak tersebut mengikuti suku yang dimiliki oleh ibunya, yakni seperti Kutopang tadi. Dan misalnya dia memiliki anak perempuan dan laki-laki, yang dapat meneruskan keturunan suku tersebut yakni dari pihak perempuan. Jadi jika perempuan ini memiliki anak, maka anak dia itu memiliki suku sama seperti dia, yakni Kutopang, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Jadi sistem ini lebih dominan kepada pihak perempuan, dan ini juga membuat lebih dekat kepada pihak-pihak perempuan. Nah, sistem yang ketiga yang ada sistem kerabatan di Indonesia yakni parental, yaitu sistem yang dominan, yang sama-sama seimbang, dominan ke ayah juga dominan ke ibu juga. Jadi setara, tidak ada membeda-bedakan antara ayah dan ibu. Nah, ini banyak terjadi banyak bisa kita temui di Madura, Kalimantan. Jadi dalam warisan pun ini seimbang antara ayah dan ibu, dan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dan dalam keturunan, pihak laki-laki juga atau pihak ayah dapat meneruskan keturunan, dan pihak ibu juga dapat meneruskan keturunan. Demikianlah jawaban dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.